Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faiz sama Rahab, dan kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Network 2026 pada modul 7 yang berjudul Ethernet Switching. Jadi, pada modul ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana teknis agar kita dapat memiliki pemahaman yang kuat untuk persiapan ujian atau praktikum. Kita mulai ke 7.1 Ethernet Frames, struktur dan proses. Ethernet bukan hanya sekadar kabel, melainkan protokol yang mengatur bagaimana data dibungkus. Komponen detail frame pertama ada frameable dan SFET dengan 8 byte berfungsi sebagai jam yang memberitahu perangkat penerima bahwa ada data yang akan datang dan membantu sinkronisasi clock agar bit-bit bisa dibaca dengan presisi. Lalu ada destination dan source MAC address, alamat fisik mengirim dan penerima. Lalu ada Ethernet type, ada 2 byte. Bagian yang memberitahu perangkat data di dalam frame ini adalah paket IPv4, IPv6, atau protokol lainnya. Lalu ada frame check sequence atau FCS menggunakan CRC32 untuk mendeteksi bit error. Jika satu bit saja berubah karena gangguan sinyal, FCS akan mendeteksi ketidakcocokan dan frame langsung dibuang oleh switch. Tidak ada upaya pengiriman ulang di layer 2 ini. Ini diserahkan ke protokol layer di atas seperti TCP. Lalu yang kedua, di 7.2 ada Ethernet MAC address. Ethernet MAC address. MAC address adalah identitas yang dibakar ke dalam kartu jaringan atau burned in address. Strukturnya ada di 48 byte, ada 48 bit, 6 byte. Yang pertama ada di OUI atau Organizationally Unique Identifier. 3 byte pertama, contoh 000C29 milik VMware. Ini adalah ID perusahaan pembuat perangkat. Lalu ada vendor assignment, 3 byte terakhir. Ini adalah ID unit produk yang diberikan oleh vendor tersebut agar tidak ada dua perangkat di dunia yang memiliki MAC address yang sama. MAC address di jaringan. Dalam pengiriman data, alamat ini tidak dapat berubah kecuali melewati router, di mana frame dibongkar dan dibungkus ulang dengan MAC router ke tujuan berikutnya. Lalu di 7.3 ada the MAC address table atau cara kerja switch. Switch adalah perangkat intelijen yang belajar dari traffic yang lewat. Proses learning. Ketika sebuah frame masuk melalui port 1, switch akan melihat source MAC address, alamat pengirim. Switch kemudian mencatat di memori perangkat dengan MAC A berada di port 1. Lalu kita ke bagian proses forwarding. Jika MAC tujuan ada di dalam table, switch meneruskan frame langsung ke port tujuan. Inilah yang kita sebut dengan unicast. Jika MAC tujuan belum ada di table atau unknown unicast, switch terpaksa melakukan flooding. Ia mengirim frame tersebut ke semua port kecuali port tempat frame itu datang. Lalu ada broadcast dan multicast. Frame yang ditunjukkan ke alamat seperti FF, 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 FF atau broadcast akan selalu dikirim ke semua port oleh switch. Lalu kita ke egging. Setiap entry dalam table memiliki timer, biasanya 300 detik. Jika perangkat tidak berkomunikasi selama waktu tersebut, entry dihapus agar tabel tidak penuh oleh perangkat yang sudah tidak aktif. Lalu yang terakhir di bagian switch speeds and forwarding methods, switch memiliki cara berbeda dalam menangani kecepatan pengolahan data. Pertama ada metode forwarding, store and forward. Switch menerima seluruh frame, menyimpannya ke memori atau buffer, mengecek FCS atau deteksi error, lalu baru akan dikirim. Kelebihannya adalah sangat akurat, tetapi kekurangannya ada jeda waktu atau latensi karena menunggu frame yang lengkap terlalu lama. Lalu ada cut through. Di cut through ini, switch mulai meneruskan frame segera setelah alamat tujuan terbaca, hanya beberapa byte pertama. Kelebihan dari cut through ini adalah sangat cepat atau latensi rendah, tetapi kekurangannya, jika frame rusak, switch tidak tahu dan tetap meneruskan ke tujuan. Lalu ada Auto MDIX atau fitur modern yang memungkinkan switch mendeteksi otomatis apakah kabel yang digunakan adalah straight through atau crossover, sehingga kita tidak perlu pusing memilih jenis kabel saat menghubungkan ke perangkat. Mengapa modul 7 ini harus kita pelajari? Efisiensinya adalah tanpa MAC address,
table jaringan akan dibanjiri oleh broadcast terus-menerus yang membuat traffic melambat. Dari sisi keamanan, memahami cara kerja switch dapat membantu kita memahami konsep dasar serangan jaringan, seperti MAC flooding, di mana penyerang membanjiri switch menggunakan ribuan MAC palsu agar tap penuh dan switch bertindak seperti hub yang membroadcast semua data. Lalu untuk troubleshooting, jika perangkat tidak bisa berkomunikasi, langkah pertama adalah mengecek dengan show MAC address table pada switch untuk melihat apakah switch mengenali atau tahu perangkat yang kita miliki. Oke, sekian presentasi saya terkait modul 7 Ethernet Switching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.